المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita dalam bahasa Fatihah ini berbeda dengan tiga mazhab yang lain. Kurang lebihnya semuanya sepakat Fatihah itu ayatnya 7. Sebagaimana dalam isyarat firman Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Sungguh aku Allah telah berikan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'an al-Azim, yang 7 ayat yang diulang-ulang tadi adalah merupakan Quran yang agung atau bacaan yang agung. Itu sekian banyak mufassirin menafsirinya, itu maksudnya adalah surat Fatihah. Hadiah khusus untuk umat Muhammad yang tidak pernah diturunkan kepada umat sebelumnya. Nah 7 itu ngitungnya kalau mazhab yang lain jadi alhamdulillah. Maka ayat nomor 7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nomor 6 siratal ladzina an'amta alaihim. Kita mazhab Syafi'i ayat nomor 7 ya siratal sudah waladdallin. Maka dalam fikih kita termasuk dalam manhaj disunahkan kalau orang mengimami jadi baca Fatihahnya pada waktu siratal tadi 1 nafas. Kalau nafasnya nggak cukup jangan wakaf pada alaihim pertama. Wakafnya selepasnya ghairil maghdub atau ghairil maghdubi alaihim, harus diulang lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, supaya kita tidak menyalahi fatwa mazhab kita bahwa memang alaihim yang pertama itu bukan akhir ayat. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Urusannya jangan nirukan Imam Mekah, Imam negeri Arab, secara umum mazhab mereka juga dengan Syafi'i atau kebanyakan dengan Syafi'i. Walau itu usahakan walau agak panjang ya, walau pasti lagi, walau semacam tersendat begitu, walau bukan langsung dilepas, walau po siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang misal-misal kita punya banyak ijazah dari sekian guru kita urusan sanad hadis, misalnya di samping sanad Quran, di samping sanad wirid. Maka di antara misal-misal itu yang sanad yang sampai kepada kami atau kepada saya, misal-misal dari beberapa guru saya. Di antaranya adalah tentu Jauziron. Dalam urusan hadis beliau dari Syekh Yasin di antara. Kemudian waktu itu ada salah satu muridnya Syekh Yasin mengajar di sini, namanya Syekh Bisturi dari Kalimantan. Ayah beliau temannya Syekh Yasin. Maka beliau memberikan sanad-sanadnya Syekh Yasin sampai 1 lemari.
fotokopian yang sekarang disimpan di akta. Kata kami, lepas itu beberapa bulan Syekh Busturi wafat. Maka selepas dijazahkan, ganti Kiai bilang, ganti kamu ijazahin saya yang belum dapat Yasin, ini sekian banyak ini. Maka kemudian beliau ngambil ijazah dari Syekh Yasin lewat saya, lewat Syekh Busturi dari Syekh Yasin. Kemudian yang kedua dari arahnya ini musalsal rata-rata yang kita punya dari Syekh Yasin. Kemudian dari sebagian ulama Pakistan, di antaranya Syekh Azizur Rahman dari Maulana Taqur Rahmani dari Syekh Yasin. Di antara dari tamu beberapa bulan yang lalu dari Syekh Iwad Karim, dari Syekh Yasin, dari Syekh Umar Hamdan. Yang mana kumpulan sanad tadi ringkasannya di antaranya diringkas dalam kitab namanya Ithaful Ikhwan. Dan 119 di antara isinya musalsal-musalsal tersebut di samping kitab-kitab yang sanad yang telah kita sampaikan. Musalsal itu secara umum kecuali musalsal baca surat Sof itu rata-rata adalah dhaif, bahkan sangat dhaif. Maka di kalangan pondok pesantren Indonesia secara umum itu ijazah musalsal itu hampir nggak ada, dan itu tidak salah karena dia punya pandangan bahwa musalsal itu rata-rata dhaif. Begitu pula di Pakistan, yang mengenalkan musalsal di Pakistan itu Syekh Yasin lewat murid beliau seorang ulama besar Pakistan, Syekh Taqi Usmani, baru mulai di atas tahun 2000-an baru mulai ada ijazah musalsal di Pakistan. Maka rata-rata ijazah musalsal yang beredar di dunia Islam sekarang itu dari orang Indonesia. Banyak banget dari Syekh Yasin itu kan. Syekh Yasin Al-Padani aslinya dari Indonesia, Padang aslinya dari Jawa, Jawa dari Jawa Tengah dari Jogja. Yasin Al-Padani itu adalah orang Jawa, orang Jogja. Beliau adalah termasuk temannya Maulana Zakaria Kandahlawi yang usul kitab Fadilah Karena saya Zakaria ke Mekah, bisa dipastikan ziarah Syekh Yasin. Musalsalnya banyak, di antara yang akan kita bacakan malam ini adalah musalsal musafahah. Juga untuk sudah biasa praktek dengan yang lainnya musafahah. Ini siapa yang maju mewakili, dan ini harus dipraktekkan. Kelas berapa? Baru 2 hari, baru 1. Bentar. Ya. Kalau 1. Kamu boleh juga. Yang belum itu. Ya tidak ada yang belum. Enggak prakteknya. Siapa yang belum? Oh, dari. Pertama, musalsal dulu musyabahat sampai akhir menurutnya. Nabi berjabat tangan dengan beliaunya. Kami dari guru kami, dari gurunya lagi, setiap guru menjadi muridnya musyabakat dengan jari-jari telapak kanan ini dimasukkan di jari-jari telapak tangannya yang minta ijazah musafah di musafah. Ini, jadi ini saya musafah ini dari guru saya dari gurunya musafah ini itu sampai dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah di musafah di musafah.
biasa tasbih. Jadi kalau kamu sama dengan kata begini, itu bagian dari yang dipraktekkan lagi kepada bagian saya. Kemudian yang kedua, musafahah biasa, yang maksud musafahahnya pakai satu tangan, kemudian satu tangan tadi tanpa cium tangan. Biasanya muridnya itu bilang sebetulnya kepada, wahai guru saya, jabatlah saya dengan tangan kamu yang telah merogunakan untuk menjabat guru kamu dari guru kamu, dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Namanya bilang begitu ya. Diri-diri aja. Nanti bisa. Nah ini kata pertama, ini yang masuk biasanya beda jabatan tangan juga. Ini musalsal nggak perlu ditambah, nggak boleh dikurang, dia musalsalnya sesuai nggak perlu jabatan tanpa hasil nanti. Beda kalau kita mau mempraktekkan riwayat yang selain musalsal. Bisa juga musalsal tidak perlu nilai sampai nyium telapak tangannya Nabi ruangnya. Tapi ini kalau pasti saja ya satu tangan. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada tambahan riwayat ketika Nabi menjabat tangan, jempol beliau dimasukkan ke jempolnya sahabat yang menjabat tangan beliau. Maka akhirnya jadi sudah ada 3 cara jabatan tangan. Amin. Maka kamu jangan heran kalau sekian banyak ulama yang sederhana kalau jabatan tangan. Mungkin Habib bermati merdok. Itu juga dari kalangan ulama muhaditsin yang dari saja banyak. Mungkin itu maksudnya praktek musafahan yang ada sangat ulama-ulama banyak di Pakistan, di mana ulama di negeri Bukhara pertama. Kok seperti salamannya anak muda kita aja yang kurang tahu ini masuk ada sangatnya. Kemudian aimanah, surban. Jadi surban itu secara umum mufakatnya para ulama, Nabi jelas pernah bersurban. Itu jelas. Mengenai warna surbannya yang paling masyhur warna hitam, kemudian warna hijau, kemudian warna kuning. Kalau warna putih secara umum itu masuk dalam kategori arahan Nabi. Kalau pakai bajulah putih karena itu baju yang terbaik. Dan kalau ada yang mati dari kalian, kafanilah dengan kafan warna putih. Mengenai Nabi bersurban warna putih, secara teks hadisnya itu belum ditemukan, kecuali satu riwayat dari pendapatnya Ibnu Qayyim, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, yang urusan ini Imam Sakhawi, pimpinan termasuk pimpinan muhaddisin mazhab Syafi'i, kurang percaya bahwa Ibnu Qayyim mengatakan Nabi kita punya surban berwarna putih yang bernama mendung, sahab. Sahab itu mendung, yang mendung warnanya putih ya, yang beliau hadiahkan kepada Sayyidina. Kata Ibnu Qayyim, ini sanadnya hasan bahkan sahih. Kemudian Imam Sakhawi berkomentar, ini yang diomongkan Ibnu Qayyim kok saya nggak tahu ya gimana teksnya. Tapi sudah ada, kalau ada kecuali surbannya warna putih. Akhirnya kamu lihat di negeri Yaman khususnya mungkin nggak ada
sorban selain warna putih.